Panduan Ibadah Online Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran untuk berfokus pada ibadah, tidak sambil tiduran, bermain handphone, atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan perangkat untuk melakukan ibadah online. Yang ketiga, ajaklah anggota keluarga, teman, sahabat, dan saudara seiman untuk beribadah online bersama-sama. Yang keempat, matikan notifikasi handphone supaya kita dapat beribadah dengan sungguh. Yang kelima, terlibatlah aktif dalam ibadah dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikian panduan ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Oke, apa kabar buat kalian nih? Buat kalian yang lagi di rumah aja nih, semoga kabar kalian baik-baik aja dan tetap bisa menjalani aktivitas perkuliahan dengan baik nih. Untuk hari ini kita bisa memulai ibadah kita teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, boleh kita saat teduh sejenak. Oke, kita udah selesai saat teduhnya teman-teman. Marilah kita menaikkan pujian dengan menyanyikan lagu worship, yaitu Ku Nyanyi Haleluya.
Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas berkat yang Kau berikan kepada kami Bapak, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Bapak. Berkatalah agar dari awal hingga selesai kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Bapak, hingga tidak kurang suatu apapun. Dan juga berkatalah Bapak agar setelah selesai ibadah ini kami bisa mendapatkan firman-Mu dan mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih atas berkat Bapak, hanya kepada Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar nih buat kalian? Pasti baik-baik aja dong. Kalian pada rindu beribadah nggak? Waduh, aku sih rindu banget kak. Iya, maka dari itu angka baiknya kita sebelum mulai beribadah, mari kita menyanyikan angkat lagu pujian, yaitu Soraklah haleluya. Shalom semuanya. Mari kita menyanyikan lagu Sorak Haleluya dengan penuh rasa hati bersyukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Kamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan pada siang hari ini, sehingga kami masih dapat melaksanakan ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan, hingga pada akhirnya ibadah ini dapat selesai ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan dan merenungkannya ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, kami dapat menyiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk berfokus dalam mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati ya Tuhan pembawa sharing pada kali ini ya Tuhan, agar dapat menyampaikan ya Tuhan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, puji Tuhan, saya dipercaya untuk dapat membawakan sharing di ibadah Jumat sekarang. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke renungan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Sonia, saya Prodi Pendidikan Matematika, Angkatan 2018. Oke, teman-teman, pada ibadah Jumat sekarang, kita memiliki tema Damai yang Sejati. Nah, dari tema ini, teman-teman bisa tebak gak? Kira-kira apa sih yang bakalan kita dapat dari tema sekarang? Oke, mungkin teman-teman udah ada yang memiliki nih gambaran akan mendapatkan apa sih di ibadah Jumat sekarang. Nah, teman-teman, untuk menjawab semua itu, kita bakalan baca kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi buat teman-teman, boleh dipersiapkan Alkitabnya, karena kita bakalan baca kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Oke teman-teman, kita bakalan buka dari Filipi 4. Ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Oke teman-teman, boleh dibuka Alkitabnya dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jika teman-teman sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke teman-teman, kita sudah membaca ya
kebenaran firman Tuhan, biar kiranya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke teman-teman, kita sekarang masih berada di masa pandemi. Teman-teman di masa pandemi ini pasti merasakan banyak hal. Apalagi pada saat pertama-tama kita merasakan pandemi ini. Pasti merasakan kekhawatiran, merasakan kegelisahan, merasakan keraguan, bahkan kita merasakan kegalauan mungkin karena tidak dapat bertemu dengan seorang kekasih. Oke. Tapi di sini dengan merasakan keempat hal itu, atau mungkin ada hal lainnya, apakah teman-teman bisa merasakan damai di dalam hati teman-teman? Teman-teman pasti punya jawabannya masing-masing. Kalau aku pribadi, dengan aku merasakan segala hal itu, aku tidak akan merasakan damai. Karena di dalam diri aku masih tersimpan, aku khawatir, aku ragu, aku gelisah, dan masih banyak rasanya itu masih tersimpan dalam diri aku. Nah, teman-teman, di sini di masa terberat apapun, bukan hanya di masa pandemi, di masa seperti biasa pun, sebelum pandemi kita masih seringkali merasakan hal-hal itu. Nah, teman-teman, maka dari itu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita tidak bisa merasakan dan memaksakan kita merasakan damai dengan situasi yang kita hadapi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memperlengkapi segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan telah menyediakan damai sejahtera untuk kita. Maka dari itu, dengan kondisi seperti sekarang, banyak sekali pergumulan yang kita hadapi, hendaknya kita jangan merasa khawatir, karena Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera dalam diri kita. Hal itu sudah Tuhan katakan, dan ada cara di mana kita dapat merasakan damai sejahtera, berdasarkan dari firman Tuhan. Bukan kata aku pribadi, tapi ini kata firman Tuhan, katanya Tuhan. Dan kata Tuhan itu pasti nyata dan sungguh luar biasa jikalau itu terjadi dalam hidup kita. Oke teman-teman, kita bakal baca kembali supaya kita dapat mengetahui cara untuk kita merasakan damai sejahtera. Oke teman-teman, kita akan buka dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Kita baca kembali secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, teman-teman, di sini udah tersampaikan jawaban untuk kita dapat merasakan damai yang berasal daripada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa hanya kepada Tuhan. Nah, ketika kita merasakan kesulitan, ketika kita merasakan pergumulan, hal terkecil apapun itu, kita harus datang kepada Tuhan dan berdoa hanya kepada Tuhan. Karena itu adalah salah satu cara untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Aku pribadi, kalau misalkan aku berdoa, ketika aku memiliki masalah, ketika aku memiliki keraguan, lalu aku datang kepada Tuhan, rasanya itu lega banget. Merasakan ketenangan yang begitu, luar biasa banget. Dan damai itu ada ketika kita berdoa. Dan yang kedua, untuk merasakan damai, itu adalah permohonan hanya kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri.
kita harus sertakan Tuhan di dalam setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Dari hal terkecil sampai hal yang terbesar, kita harus selalu menyertakan Tuhan. Dan kita tidak boleh sekalipun melupakan Tuhan. Karena Tuhan yang akan selalu beserta dengan kita. Maka dari itu, panjatkanlah permohonan yang kita hadapi, yang kita inginkan hanya kepada Tuhan. Dan poin yang terakhir, untuk kita merasakan damai adalah ucapan syukur. Bersyukur adalah suatu hal yang penting dalam hidup kita. Kita harus belajar bersyukur setiap hari. Dari hal terkecil hingga hal yang terbesar, kita harus mensyukurinya. Bersyukur bukan suatu hal yang mudah bagi aku pribadi. Ada kalanya bersyukur itu sulit. Ada kalanya bersyukur itu mudah. Bersyukur itu sulit. Situasi seperti apa sih? Ya seperti sekarang. Sekarang kita lagi di masa pandemi, kita sedang menjalani perkuliahan online. Ya disitulah kita harus bersyukur. Tapi itu sulit. Dan terkadang itu suatu hal yang dilupakan oleh kita. Yang dimana seharusnya kita bersyukur, tapi kita malah tidak merasakan rasa syukur itu. Padahal di balik kesusahan yang kita miliki, di situ Tuhan selalu sertai. Tuhan selalu beri kekuatan, dan di situ juga Tuhan memberikan masalah, Tuhan memberikan pencobaan kepada kita. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan ada juga posisi di mana bersyukur itu mudah. Bersyukur itu mudah ketika kita melihat berkat yang Tuhan curahkan kepada kita secara nyata. Itu adalah bersyukur yang mudah. Tapi di sini, dengan kita selalu mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan, maka dari itu hendaklah kita selalu bersyukur. Nah, teman-teman sudah tahu 3 poin untuk kita dapat merasakan damai sejahtera. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah memohon hanya kepada Tuhan, dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Teman-teman harus selalu belajar untuk memperbarui diri, mengupgrade diri supaya diri kita dapat semakin dekat kepada Tuhan. Oke teman-teman, satu hal yang ingin aku sampaikan sebelum mengakhiri renungan pada hari ini, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan kita itu baik, Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di masa tersulit apapun, Tuhan akan selalu sertai kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, dan selalu renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga pada kali ini ya Tuhan, kami diingatkan ya Tuhan, untuk dapat merasakan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami belajar banyak ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, yang dimana kita harus selalu berdoa hanya kepada-Mu ya Tuhan, memohon hanya kepada-Mu, dan kami harus mengucap syukur ya Tuhan dalam keadaan apapun ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu beserta dengan kami ya Tuhan, dan Engkau tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sedemikian penyampaian renungan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan masih ada kekurangan. Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga
perilaku 3M. Yang pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Terima kasih teman-teman. Shalom. God bless you. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan santapan rohani dan mendengarkan lagu-lagu pujian, alangkah baiknya kita bisa sekarang melakukan persembahan sambil diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari teman-teman, kita satukan hati kita berdoa. Selamat siang Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan siang hari ini kami bisa melaksanakan ibadah Jumat online. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa terus melekat dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya juga Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa, besar kecilnya itu biarlah menjadi berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati pemerintahan dan para pemimpin negara kami, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan dalam setiap menjalankan tugas-tugas dan kewajiban mereka ya Bapa, agar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Kota Karawang, di mana tempat kami menuntut ilmu. Engkau yang memberkati Kota Karawang, Engkau yang menjauhkan dari segala virus-virus. Biarkan nanti kami juga bisa kembali melaksanakan perkuliahan dengan tidak kekurangan satu apapun ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk pandemik ini, kiranya Engkau segera mengakhiri pandemik ini ya Bapak, agar setiap sektor-sektor bisa berjalan seperti sedia kala. Engkau juga yang memberkati para tenaga medis, Engkau yang mengurapi mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Biarlah mereka dapat merawat pasien dengan penuh kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pribadi kami masing-masing ya Bapak, kiranya Engkau yang memberikan kami kesehatan, Engkau yang menjauhkan kami dari sakit penyakit dan virus COVID-19 ini ya Bapak. Engkau juga yang memberkati kedua orang tua kami, Engkau yang melindungi setiap pekerjaan dan aktivitas mereka sehari-hari. Biarlah juga Engkau memberikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kami dan membimbing kami anak-anaknya ya Bapak.
Bapa di surga, kami juga tak lupa untuk mendoakan teman-teman kami apabila teman-teman kami ada yang dalam pergumulan atau dalam sakit. Engkau yang mengurapi mereka satu persatu, Engkau yang menyembuhkan sakit mereka ya Bapa. Segala pergumulan hidup mereka ya Bapa, jangan biarkan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi ingatkan mereka untuk selalu berserah hanya kepadamu saja. Bapa di surga, kami juga tidak lupa mendoakan masa perkuliahan kami meskipun dalam online, tetapi kami percaya Kau akan menguatkan kami, Kau akan memberikan kami kepintaran, kekuatan dalam masa perkuliahan ini ya Bapa. Biarpun nanti kami juga bisa menggapai cita-cita yang kami impikan ya Bapa di surga. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, kita sudah berada di akhir acara dan sudah mengikuti ibadah. Tapi sebelum itu jangan ditutup dulu videonya, karena ada pengumuman yang mau disampaikan. Yang pertama itu, untuk yang mengambil mata kuliah agama akan dimulai di minggu ini jam 12 siang. Informasi lebih lanjut akan di-share melalui grup WA dan akun IG PMK Unsika. Lalu yang kedua, setelah ibadah selesai diharapkan untuk mengisi link absensi di kolom deskripsi YouTube. Yang ketiga, mengajak anggota PMK Unsika untuk dapat berpelayanan melalui ibadah-ibadah online PMK Unsika, dan minggu depan dapat beribadah bersama lagi melalui media online, dan mengajak anggota PMK Unsika untuk dapat berpelayanan melalui ibadah-ibadah online PMK Unsika. Lalu, untuk yang melakukan transaksi persembahan ibadah online dapat melalui Dana, nomornya yaitu 0812 9585 4166. Diulangi, 0812 9585 4166. Lalu bisa juga melalui Bank BNI, rekening Bank BNI yaitu nomornya itu 7946 51888. Diulangi, 7946 51888 atas nama Hotmarade A. Oke teman-teman, selamat berpelayanan dan selamat berproses. Shalom.